Selamat datang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syafiq Fakih dalam acara Seputar Berita edisi Senin 20 November 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang sedang teraktual dan juga terpercaya yang sudah kami rangkum dalam Seputar Berita pagi hari ini. Pemirsa, masyarakat Indonesia terutama para anggota dan juga pimpinan TNI Angkatan Udara sedang mengalami kesedihan dan juga rasa berduka yang amat kelam, dikarenakan kedua pesawat Super Tucano dengan nomor ekor TT3111 dan juga TT3013 mengalami kecelakaan yang cukup tragis. Kecelakaan tersebut telah merenggut sebanyak 4 korban dari TNI Angkatan Udara. Selain itu, keluarga, sahabat, serta kerabat korban pun juga dirundung dengan kesedihan yang amat mendalam, karena telah kehilangan sosok yang hebat, sosok terpercaya dan juga sosok yang sangat disayanginya telah tiada. Super Tucano sejatinya merupakan pesawat latih lanjut yang berkemampuan counter insurgency atau pesawat anti perang gerilya. Dari desainnya, pesawat ini sangat pas untuk mendukung misi-misi pengintaian, close air support, dan juga penumpasan pemberontak. Pesawat Tucano dengan nomor ekor TT3111 dan TT3013 telah mengalami kecelakaan yang cukup tragis. Menurut kesaksian para warga sekitar, mereka sempat melihat sebanyak 4 pesawat terbang di langit sebelum akhirnya diduga ada ledakan keras yang terdengar hingga belasan kilometer. Pesawat dengan nomor ekor TT3013 dan TT3111 itu awalnya take off dari pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh pada pukul 10:51 waktu Indonesia Barat. Pesawat melaksanakan misi Proficiency Formation Flight dengan rute penerbangan yaitu pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh, lalu area latihan dan kembali ke pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh. Kemudian, menurut data yang telah kami dapatkan, kedua pesawat tersebut dinyatakan hilang kontak pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama R. Agung Sasongko Jati, menyebut bahwa 4 kru gugur dalam musibah jatuhnya 2 pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara. 2 pesawat jenis Super Tucano ini diduga jatuh di 2 lokasi yang berbeda. Lokasi yang pertama, di mana tempat jatuhnya pesawat dengan nomor ekor TT3013 berada di bawah tebing kawasan perhutani di Desa Kedewung, Kecamatan Puspo. Adapun lokasi yang kedua, di mana jatuhnya pesawat dengan nomor ekor TT3111 berada di Bukit Kundi, yang lebih tepatnya di perbatasan antara Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dengan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan kedua pesawat Super Tucano ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, yang dimana masing-masing pesawat Tucano tersebut diisi oleh 2 personil dari TNI Angkatan Udara. Menurut Agung, ketika pilot mengatakan blind, maka secara otomatis dan sesuai dengan prosedurnya, setiap pesawat akan menjauhkan dirinya. Pada saat menjauhkan dirinya tersebut, terdengar suara yang namanya Emergency Locator Transmitter atau ELT yang akan berbunyi ping. Bunyi tersebut menandakan ada yang terjadi pada salah satu pesawat. Sejurus kemudian, muncul lagi suara ELT yang kedua, sementara 2 pesawat dari 4 pesawat yang lain selamat setelah prosedur melepaskan diri tersebut dilakukan sesaat setelah memasuki awan tebal. Saat ini, 3 jasad kru pesawat tersebut telah ditemukan, sedangkan 1 jenazah pilot lainnya masih dalam pencarian. 4 kru pesawat yang tercatat menumpangi 2 pesawat itu adalah Letkol PNB Sandra Gunawan sebagai front seater TT3111 dan Kolonel ADM Widono sebagai backseater TT3111. Kemudian, pesawat TT3013 diawaki oleh Mayom PNB Yuda Aseta sebagai front seater dan Kolonel PNB Subhan sebagai backseater. Menurut kesaksian Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama R. Agung Sasongko Jati dalam jumpa persnya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 November 2023
Pada kesempatan itu, Agung mengatakan bahwa penerbangan yang kemudian berakhir dengan terjadinya kecelakaan tersebut pada awalnya diikuti sebanyak 4 pesawat dengan 8 anggota kru. Keempat pesawat tersebut tengah melakukan terbang formasi yang kemudian masuk ke dalam awan tebal. Setelah dilakukan prosedur dengan saling memisahkan diri, 2 pesawat tersebut selamat, sementara 2 lainnya mengalami kecelakaan yang cukup tragis. Mereka disebut telah melakukan seluruh prosedur, mulai dari sebelum mesin nyalakan, hingga lepas landas pada pukul 10:51, hingga kontak pesawat hilang pada pukul 11:18. Sebelum kecelakaan terjadi, kata Agung, keempat pesawat tersebut melakukan terbang formasi atau terbang menjadi satu kesatuan pesawat formasi. Dalam terbang formasi tersebut, jarak antar pesawat disebut cukup dekat. Ketika sedang menanjak ataupun climbing, mereka sesekali menembus awan tipis. Namun, awan itu tiba-tiba saja menebal dengan pekat. Bahkan, pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar 30 meter itu tidak terlihat karena sangat tebal awan tersebut. Dan saat itu, para penerbang mengatakan blind atau tidak terlihat. Hal itu adalah prosedur, tutur Agung. Kemudian, ketiga korban kecelakaan tragis tersebut segera dievakuasi dan dimakamkan dengan prosesi militer di Taman Makam Pahlawan, Kota Malang dan Madiun. Rasa kesedihan dan kekecewaan pun datang menyelimuti keluarga dan kerabat dari para korban. Karena gugur dalam tugas, seluruh korban dinaikkan pangkat jabatannya menjadi lebih tinggi. Lalu menurut data yang kami dapatkan, untuk korban terakhir masih belum ditemukan dan masih terus dicari keberadaannya karena berada dalam lokasi yang sulit untuk dijangkau. Upacara pemakaman secara militer ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi 2 yaitu Marsda TNI Budi Ahmadi. Upacara pemakaman ini dimulai kurang lebih pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan rampung pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Apel Persada, saya Panglima Komando Operasi 2 atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi atas jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum, kata Inspektur Upacara Marsda TNI Budi Ahmadi. Upacara pemakaman tersebut ditutup dengan kalimat doa dari Marsda TNI Budi Ahmadi, yaitu semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka sana. Mungkin sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Muhammad Syafiq Fakih sebagai pembawa acara Syablok TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.